Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saudara dalam Tuhan, beberapa orang mualaf selalu melakukan tuduhan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, ada yang berkata bahwa Yesus dilantik menjadi Tuhan, ada yang berkata bahwa orang Kristen menyembah manusia, dan ada juga yang pernah menghina salib dengan berkata bahwa di atas salib ada jin kafir. Dan saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau bagikan satu video, di mana dalam video ini kita bisa melihat dan mendengarkan kesaksian seorang murtadin, di mana dalam video ini kita bisa menyaksikan dan mendengarkan bersama bagaimana seorang murtadin percaya kepada Tuhan dan siapa Tuhan dalam hidupnya. Ya, dan saudara dalam Tuhan, kesaksiannya ini sangat luar biasa, sangat dahsyat, dan bagi saya ini cukup menjawab semua tuduhan-tuduhan para mualaf dan juga orang-orang yang selama ini mengejek kekristenan. Nah, saudara dalam Tuhan, tanpa berlama-lama dan supaya kita langsung diberkati, mari kita sama-sama mendengarkan apa yang dikatakan oleh murtadin berikut ini. Kalau ditanyakan kepada saya apa alasan saya keluar dari agama Islam, agama yang menjadi agama turun-temurun dari orang tua saya, maka yang pertama saya mau katakan bahwa itu bukan keinginan saya. Ya, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk keluar dari Islam. Karena bagi saya Islam itu agama yang diridhoi. Innad dina indallail Islam. Ya, agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Ini sesuai dengan Al-Imran ayatnya yang ke-19. Nah, jadi tidak punya keinginan ya sama sekali. Karena orang tua mengajarkan saya secara baik agama itu sejak usia dini. Di umur 6 tahun sudah diajarkan membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Lalu sampai hatam di usia yang cukup muda waktu itu ya. Dan umur 12 tahun ya sudah hatam. Lalu kemudian diajarkan untuk sholat 5 waktu. Jadi kalau saya ditanya apa alasan Anda keluar dari Islam ya, meskipun di penjara, yang pertama saya katakan itu bukan keinginan saya, tetapi keinginan Tuhan Yesus. Karena di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya menemukan hidayah, menemukan petunjuk ketika saya membaca Alkitab setelah perjumpaan saya dengan Yesus. Ya, karena diawali dengan perjumpaan. Ya, Isa Al-Masih datang pada saat saya sedang menyiapkan ibadah subuh, sholat subuh. Dari sana kemudian saya mulai ada kerinduan untuk mengenal pribadi ini. Nah, saudara, karena itu prinsip saya harus kembali kepada apa? Sumber yang akurat. Nah, sumber yang akurat mengenai Isa Al-Masih ya Injil, karena Quran juga mengatakan bahwa Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa pembawa Injil. Nah, mari kita baca ke Injil. Ya. Nah, selama ini kan saya tidak pernah baca Injil. Ya, memang tidak dianjurkan untuk baca Injil. Bahkan ada opini yang dibentuk Injil yang hari ini ada itu Injil palsu. Tapi kalau ditanyakan kapan dipalsukan, siapa yang memalsukan, bagian mana yang dipalsukan, ya, dan kalau itu palsu mana yang asli, nah semuanya itu nggak bisa kita buktikan. Nah, saya harus
meninggalkan pemikiran-pemikiran itu, ya, itu kan asumsi ya. Maka untuk mengenal pribadi Isa Al-Masih kembali kepada sumbernya, yaitu Injil. Nah, sementara iman Islam mengajarkan percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi saya harus baca Injil, ya. Saya harus baca Injil loh. Waktu saya membaca Injil, nah saya menemukan apa yang selama ini yang saya cari, apa yang selama ini saya minta, apa yang selama ini dirindukan, bahkan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Apa itu? Keselamatan hidup kekal. Semua orang butuh diselamatkan. Semua orang mau mati masuk surga. Kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya. Kalau ditanya Anda mati hari ini mau kemana? Oh, pasti surga dong, surga dong, surga. Cuma persoalan, apakah surga pasti bagi setiap orang? Nah, karena itu, saudara, waktu saya membaca Injil, saya menemukan hidayah. Saya menemukan petunjuk. Apa petunjuknya? Ya, banyak hal, tapi yang paling utama, Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ucapan Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Dan kitab suci Al-Quran berkata Isa itu suci. Dia memperkatakan perkataan yang benar. Mungkin sebagian orang berkata ada banyak jalan menuju Roma, dan karena itu juga ada banyak jalan menuju surga. Tapi bagi saya tidak. Silakan banyak jalan menuju Roma, tapi menuju surga hanya satu, melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia yang dari surga. Dia memberitakan tentang surga. Dan dia kembali ke surga. Iya kan? Semua nabi, semua rasul mati hari ini sedang menunggu kebangkitan. Semua nabi, semua rasul hari ini bergelar almarhum. Tapi Yesus, dia tidak bergelar almarhum. Dia kembali ke surga. Maka itu setiap kita yang percaya dan menjadi pengikutnya ya. Kita akan kembali ke surga karena memang surga tempat kita berasal. Di dunia ini kita hanya sementara dan kita pasti akan kembali ke surga. Surga harus pasti. Surga tidak boleh mudah-mudahan. Memiliki rumah besar boleh mudah-mudahan. Saudara boleh mudah-mudahan punya suami yang ganteng, punya istri yang cakep. Ya, menjadi orang kaya bisa mudah-mudahan, tapi masuk surga nggak boleh mudah-mudahan. Pastikan dari situ. Baik, saudara dalam Tuhan, ini tadi videonya, dan dari video ini kita jelas mendengarkan siapa sebenarnya Yesus Kristus menurut Nurtadin ini, dan jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah penyelamat hidup kita. Jadi bagi saya ini cukup menjawab semua tuduhan para mualaf yang selalu menuduh bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dilantik menjadi Tuhan, Kristen menyembah manusia dan segala macamnya. Dan juga buat orang yang pernah berkata bahwa di atas salib ada jin kafir. Nah, saudara dalam Tuhan, saya rasa saya tidak perlu lagi panjang lebar menjelaskan ini karena saya rasa sudah jelas. Dan mohon bantuan saudara untuk share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan supaya orang tahu bahwa hanya Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang mampu membawa kita ke surga dan yang sudah menyediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan surga. Nah, saudara dalam Tuhan, dukung terus juga channel ini supaya berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan dengan cara tekan tombol subscribe, like, share, dan juga komen video-video yang ada di
channel ini supaya berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Satu tujuan kita untuk memuliakan Tuhan lewat video-video yang ada di channel ini. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar dan saya Juniwan di Juniwan 01 channel undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.